Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Safitri Dian Kusumaningrum. Saat ini saya akan sedikit memberikan wawasan tentang diabetic foot ulcer atau yang biasa kita kenal sebagai luka pada kaki diabetes. Seperti kita ketahui bahwa DFU atau kaki diabetes merupakan salah satu dari komplikasi yang paling utama dari diabetes mellitus. Komplikasi ini biasanya parah dan sering terjadi pada area jaringan yang dalam. Dan kondisi ini biasanya juga dikaitkan dengan kerusakan-kerusakan di persarafan, kemudian juga kaitannya dengan penyakit vaskuler perifer yang biasanya terjadi pada area ekstremitas bawah. Pasien yang mengalami diabetic foot ulcer biasanya adalah mereka-mereka yang berusia tua, kemudian mempunyai body mass index rendah, dan durasi menderita DM-nya juga cukup lama. Rata-rata dari mereka juga seringkali menderita hipertensi, diabetik retinopati, ataupun mempunyai riwayat merokok. Insiden dari kaki diabetik selama ini sudah sangat meningkat di seluruh dunia. Dan kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan prevalensi dari diabetes mellitus itu sendiri dan juga adanya peningkatan dari usia harapan hidup dari pasien. Secara global, prevalensi diabetes foot ulcer adalah 6,3%. Sedangkan di wilayah Asia, prevalensinya adalah 5,5%. Bagaimana dengan di Indonesia? Komplikasi yang terjadi di Indonesia terkait dengan diabetes ini kebanyakan adalah neuropati, yaitu 13% sampai 78%. Disusul dengan mikrovaskular komplikasi, dan yang terakhir adalah DFU ini sendiri, yang angkanya ternyata juga cukup besar, yaitu 7,3% sampai 24%. Pada tahun 2016, prevalensi dari DFU risk faktornya adalah 55,4%, sedangkan prevalensi dari DFU itu sendiri adalah 12%. Angka ini tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi secara global maupun prevalensi yang ada di Asia. Jadi, kita harus selalu waspada. DFU juga diklasifikasikan menjadi beberapa level atau tingkatan. Beberapa sistem sudah dibangun untuk membuat klasifikasi itu. Yang paling terkenal dan sering digunakan adalah Wagner and Magid Classification. Kemudian ada Depth Ischemic Classification, dan selanjutnya ada University of Texas Classification. Kesemuanya boleh saja dipakai, atau boleh pilih salah satu yang dipakai. Kalau kita melihat faktor risiko dari kejadian DFU itu sendiri, ada beberapa hal. Kita bisa lihat yang pertama terkait dengan demografik variabel. Dalam hal ini adalah terkait dengan umur. Dalam suatu penelitian, umur 18 sampai 44 tahun ternyata dilaporkan angka kejadian DFU-nya tertinggi. Selain itu, durasi DM yang lebih dari 6 tahun itu juga menyumbang kejadian DM yang cukup tinggi. Selanjutnya, faktor risiko yang kedua adalah terkait dengan foot risk factor. Di sini meliputi neuropati, kemudian penyakit arterial perifer, dan juga adanya perubahan bentuk kaki. Dan berikutnya juga terkait dengan health finding and history-nya. Jadi bagaimana riwayat yang terjadi pada pasien dengan diabetes itu sendiri. Lamanya durasi DM yang sudah dia idap, kemudian tingginya kadar HbA1c itu juga berpengaruh. Kemudian apakah ada riwayat amputasi pada kaki sebelumnya, juga terkait dengan riwayat merokok.
Selain itu, terkait dengan perawatan kesehatan dan edukasi, itu juga ternyata cukup mempunyai resiko. Maksudnya adalah, pasien-pasien yang biasanya datang ke podiatrik ini, berarti mereka adalah orang-orang yang mempunyai faktor resiko lebih tinggi. Karena beliau berarti pernah mengalami permasalahan terkait dengan kakinya. Dari situ kesemuanya, kita tahu bahwa DFU adalah kondisi yang sangat penting. Jadi, jangan lupa karena April ini merupakan Diabetic Foot Ulcer Month, kita harus benar-benar menyadari itu dan kita harus berjibaku untuk mencegah kejadian DFU. Jadi, cegah sejak dini, stop amputasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.